Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat para rekan dan juga tutor Universitas Terbuka. Saya berharap kita semua selalu diliputi dengan kebahagiaan dimanapun kita berada ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu nih. Sebelum masuk pada pembahasan, alangkah lebih baiknya jika saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lulu Najipal Salsabila dengan NIM 850501859 dari Prodi PGSD UPBJJ UT Samarinda. Nah, ini dia adalah ranah pembahasan yang nanti akan saya bahas, yaitu yang pertama ada ontologi, kemudian yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi, serta keterikatan ketiganya ini sebagai fondasi utama dari filsafat ilmu. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ontologi. Nah, secara filosofi sederhana, ontologi ini adalah ilmu yang berperan sebagai pemikir yang mempertanyakan keberadaan atau eksistensi dari objek yang sedang kita cermati. Ontologi ini hadir untuk menjawab pertanyaan mendasar, yaitu apa sih yang dikaji oleh ilmu? Ilmu ini menelaah tentang objek apa yang dipelajari, kemudian bagaimana perwujudannya, serta bagaimana hubungannya dengan daya tangkap manusia, sehingga menghasilkan pengetahuan yang bermakna. Nah, fokus utama dari ontologi ini sendiri bukan pada proses atau manfaat, melainkan pada hakikat realitas objek, apakah bersifat fisik, sosial, ataukah abstrak. Sebagai contoh sederhana, yaitu seperti ilmu fisika yang mengkaji tentang benda material, sementara psikologi mengkaji tentang perilaku manusia. Selanjutnya masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu epistemologi. Definisi dari epistemologi ini sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang pengetahuan itu sendiri, khususnya yang berkaitan dengan asal-usul, metode, validitas, dan ruang lingkup ilmu itu sendiri. Nah, sederhananya epistemologi di sini hadir untuk menjawab pertanyaan bagaimana ilmu itu diperoleh, dari mana pengetahuan atau ilmu tersebut berasal, bagaimana dapat diyakini kebenarannya, dan apa dasar dari pembenaran ilmu tersebut. Epistemologi di sini mencakup pengetahuan seperti akal, pengalaman, dan juga observasi yang diwujudkan melalui metode ilmiah, mulai dari perumusan hipotesis, eksperimen, hingga verifikasi. Selanjutnya, fokus utama dari epistemologi di sini adalah untuk menentukan kriteria kebenaran pengetahuan, apakah melalui pendekatan yang rasional, empiris, atau gabungan dari keduanya, sehingga pengetahuan dapat dikatakan sesuai fakta, logis, dan juga berguna secara praktis. Nah, sebagai contoh sederhana dari epistemologi ini, yaitu ketika seorang dokter ingin mendiagnosis penyakit pasiennya bukan dari dugaan semata, melainkan dokter tersebut mengumpulkan data gejala pasiennya, kemudian menguji melalui pemeriksaan laboratorium dan menarik kesimpulan berdasarkan data atau bukti yang ada. Disinilah peran epistemologi ini hadir untuk membangun pengetahuan atau ilmu secara sistematis, bukan berdasar pada asumsi semata. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu aksiologi. Definisi dari aksiologi ini adalah ilmu yang mencermati nilai, khususnya nilai etika dan estetika dari penerapan ilmu pengetahuan. Jadi aksiologi ini hadir untuk menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu itu digunakan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi, aksiologi di sini mempunyai dua unsur utama, yaitu yang pertama etika dan yang kedua estetika. Etika di sini berperan sebagai pedoman moral dalam perilaku ilmiah agar ilmu selaras dengan norma sosial atau dengan norma masyarakat. Sedangkan estetika hadir sebagai dimensi keindahan dan keharmonisan dalam karya manusia atau dalam ilmu pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, aksiologi di sini hadir berperan sebagai kerangka reflektif untuk mengarahkan ilmu agar berorientasi pada tanggung jawab moral serta kemaslahatan manusia. Setelah kita membahas tentang tiga fondasi utama filsafat ilmu secara terpisah, kita juga akan melihat bagaimana keterikatan ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi sebagai fondasi utama filsafat ilmu nih. Sehingga ketiga konsep ini bukan merupakan satu kesatuan yang terpisah, melainkan saling menopang dan saling melengkapi. Langsung saja masuk pada poin yang pertama, yaitu ontologi menjadi titik awal yang menetapkan objek dan realitas ilmu yang dikaji. Tanpa ontologi, tidak ada objek yang bisa dipelajari.
Kemudian poin kedua yaitu epistemologi di sini berperan sebagai jembatan yang memvalidasi cara dan metode memperoleh ilmu. Tanpa epistemologi ini juga ilmu tidak memiliki cara yang valid untuk memperoleh pengetahuan. Kemudian yang ketiga, aksiologi sebagai arah yang mengarah ke nilai dan tujuan penggunaan ilmu pengetahuan. Maksudnya di sini adalah aksiologi ini hadir sebagai penyempurna yang mengarahkan untuk apa sih pengetahuan tersebut digunakan. Tanpa aksiologi juga ilmu bisa berkembang tanpa batas moral. Dengan demikian, ilmu yang utuh adalah ilmu yang memiliki objek yang jelas, kemudian metode yang valid, serta tujuan yang bertanggung jawab. Ketiganya adalah fondasi utama yang tidak bisa dipisahkan dari filsafat ilmu. Itu dia tadi pembahasan tentang peran ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi dalam membangun dasar-dasar filsafat ilmu. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan terima kasih sudah mendengar penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.